Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video proyek pembinaan anak berkebutuhan khusus, anak tunalaras dengan dosen pengampu Ibu Yeni Marito MPD MPC Psikolog dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Akbar, Adelia Mauritia Salsa, dan Putri Tasya Muri Handayani. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Peneliti melakukan kegiatan dalam 2 hari, tercatat pada tanggal 18 April tahun 2022 dan 25 April tahun 2022. Lokasi penelitian adalah di UPT SLBE Negeri Pembina Medan yang berlokasi di Jalan Guru Sinumba nomor 5, Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah salah satu guru dan 1 orang murid ABK tunalaras yang berada pada jenjang SMP yang kami amati berinisial R. Yang keempat, teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan ialah wawancara dan observasi. Selanjutnya adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi lokasi penelitian. SLBE Negeri Pembina Medan mulai berdiri dari tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 14 Maret 1986 oleh Bapak Dirjen Dikdasmen. Sekolah yang terletak di Jalan Karya Ujung, Helvetia Timur Medan ini dibangun di atas areal seluas 2,5 hektar yang terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. SLBE Negeri Pembina merupakan bagian dari pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Sumatera Utara yang dibentuk sebagai sumber pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus. Sarana di SLBE Negeri Pembina Medan sudah cukup memadai, terbukti dengan adanya meja, kursi, papan tulis, rak buku, jam dinding, lambang Garuda, foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, papan pengumuman, tata tertib sekolah, kipas angin, cermin, dan alat pembersih di setiap kelas. Sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Terdapat beberapa peralatan olahraga, antara lain terdapat berbagai jenis bola, yaitu bola sepak, bola plastik, bola tenis, dan sebagainya, serta raket bulu tangkis, tongkat kasti, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat 62 ruang kelas di SLBE Negeri Pembina Medan, 1 perpustakaan, dan 1 sanitasi siswa. Jumlah siswa di SLBE Negeri Pembina ini berjumlah 464 siswa yang terdiri dari 278 siswa laki-laki dan 186 siswa perempuan. Sedangkan jumlah siswa di SLBE Negeri Pembina Medan ini berjumlah 78 orang guru yang dikepalai oleh Bapak Torianto SPD. Lalu poin selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan data terkait dengan kondisi anak tunalaras di SLBE Negeri Pembina Medan. Data-data tersebut diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait kondisi anak tunalaras. Berikut adalah uraian data kondisi anak tunalaras di SLBE Negeri Pembina Medan. Yaitu penelitian ini dapat menunjukkan kondisi dari anak tunalaras di SLBE Negeri Pembina Medan. Dapat dikatakan bahwa sebagian siswa menunjukkan kondisi yang positif, yaitu mampu bekerja sama, memiliki rasa empati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, perilaku positif selanjutnya, yaitu anak mampu menunjukkan perilaku kerjasama yang baik. Kondisi pada anak sebagian kecil menunjukkan adanya perilaku yang negatif, yaitu terdapat perilaku kelekatan yang masih terdapat pada diri anak, yaitu sikap tidak ramah, kurang memiliki sikap murah hati, dan kurangnya hasrat penerimaan sosial. Perilaku sosial lainnya, sikap ketergantungan terhadap orang lain, dan juga perilaku kelekatan. Contohnya adalah subjek dengan inisial R yang memiliki gangguan emosi dan perilaku dengan tipe agresif verbal dan fisik.
Perilaku yang sering muncul pada R adalah hiperaktif. Perilaku yang sering muncul adalah R berlarian di dalam kelas maupun di luar kelas dan tidak mau duduk di bangku kelas. Selain itu, perilaku yang sering muncul adalah memukul teman dan juga guru yang sedang lewat, merapas, jahil, tidak mau mendengar apa kata guru. Maka dari itu, R harus selalu diawasi secara khusus oleh satpam dan guru-guru lainnya yang ia percaya. Peranan guru dalam membentuk dan mengubah perilaku anak tunalaras dibatasi dengan peranan siswa itu sendiri dalam membentuk dan mengubah perilakunya. Peranan teman sebayanya dalam lingkungan sekolah sangat menunjang motivasi dan keberhasilan pola-pola perilakunya, karena biasanya anak saling mengisi dan membentuk suatu persaingan yang sehat. Banyak hal yang dilakukan anak tunalaras di sekolah sebagai wujud sosialisasinya, misalnya aktif dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kelompok belajar, dan sebagainya. Namun, ada kalanya pengaruh teman sebayanya akan membentuk tingkah laku yang negatif, seperti membolos, merokok, melawan guru, dan juga melanggar tata tertib sekolah. Ini adalah bab 5 atau penutup. Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu ada permasalahan. Kondisi pada anak sebagian kecil menunjukkan adanya perilaku yang negatif. Terdapat perilaku kelekatan yang masih terdapat pada diri anak, yaitu sikap tidak ramah, kurang memiliki sikap murah hati, dan kurangnya hasrat penerimaan sosial. Perilaku sosial lainnya sikap ketergantungan terhadap orang lain dan perilaku kelekatan. Contohnya subjek merupakan R dengan gangguan emosi dan perilaku dengan tipe agresif, verbal, dan fisik. Perilaku yang sering muncul pada R adalah hiperaktif. Perilaku yang sering muncul adalah R berlarian di dalam kelas maupun di luar kelas dan tidak mau duduk di bangku kelas. Selain itu, perilaku yang sering muncul juga adalah memukul teman dan guru yang sedang lewat, merampas, jahil, tidak mau mendengar apa kata guru. Maka dari itu R harus diawasi secara khusus oleh satpam dan guru-guru lainnya yang ia percayai. Yang kedua ada pemecahan masalah. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan di atas, pemecahan masalah maupun sosial yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konseling individual dengan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy untuk anak berkebutuhan khusus. Terapi emosi rasional atau seringkali disebut dengan RET adalah salah satu teori konseling yang cocok untuk diaplikasikan kepada klien anak berkebutuhan khusus. Ditemukan oleh Albert Ellis dan dia mempunyai berbagai ilmu dalam mengaplikasikan teori ini. Maksud dari terapi ini adalah melakukan aktivitas pendekatan psikoterapi yang memanfaatkan fungsi-fungsi dari pola pikir dan emosi klien untuk memberikan perubahan perilaku yang lebih baik. Konselor atau terapis berusaha mengubah keyakinan irasional, tantangan berpikir, dan mempromosikan rasional self-talk dan berbagai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini dapat juga strategis yang bisa diaplikasikan kepada semua jenis ABK, yakni memberikan mereka permasalahan yang singkat, kesulitannya disesuaikan dengan keadaan klien. Tidak jauh seperti penjelasan sebelumnya, hanya saja kali ini strateginya dapat diaplikasikan ke semua jenis ABK. Konselor atau terapi dapat melakukan pemberian masalah, bermain, peran, memberikan tugas atau tanggung jawab kecil. Tugas-tugas yang dibebankan terhadap mereka harus dipantau, sebagaimana untuk melihat perkembangan dari ABK dengan kemandiriannya. Tugas-tugas atau masalah yang diberikan kepada ABK dapat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan perkembangan ABK agar selesai bimbingan ia dapat menjadi pribadi yang diharapkan.
Dapat juga konselor meminta bantuan keluarga klien agar membantu untuk memantau klien ketika konselor atau terapis berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi dalam bimbingan dan konseling sendiri, layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman diri, suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat digunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Mugiarso menjelaskan bahwa layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Dalam layanan informasi ini akan diberikan informasi terkait cara menangani anak tunalaras, sehingga melalui layanan informasi yang akan dirancang tersebut bukan hanya guru, konselor maupun orang tua saja, akan tetapi masyarakat yang awam terhadap anak berkebutuhan khusus juga akan mendapat pengetahuan baru terkait anak berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari laporan rekayasa ide. Yang dapat disimpulkan adalah membahas aktivitas konseling terhadap anak berkebutuhan khusus tidak terlepas dari dunia pendidikan, karena memang anak berkebutuhan khusus juga anak yang membutuhkan pendidikan yang sejajar, karena memang ini adalah hak yang wajib didapatkan olehnya. Namun, berhubung tidak semua anak berkebutuhan khusus sekolah dan berada di lingkungan yang suportif, maka konselor harus memperhatikan bagian ini agar dapat membekali kliennya ketika mereka berada di sekolah. Ketika seorang anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan dengan konselor yang diundang orang tuanya, sikap guru bimbingan dan konseling di sekolah juga mempengaruhi dalam perkembangannya, karena guru tersebut juga akan melaksanakan tugasnya di sekolah. Dengan adanya fasilitas seperti ini, konselor dapat bertitip pesan agar memberikan aktivitas tertentu yang sekiranya dapat membantu meneruskan aktivitas konselor dengan klien di luar sekolah. Berikut adalah layanan informasi dengan menggunakan media poster yang kami buat. Just us two, me and you. Mama mau mana? Jangan. Iya. Luar biasa kali, weh. Del, biasa mukanya lah, Del. Ya Allah. Jangan. Nggak boleh ya. Iya kan. Nggak boleh ya, Rehan. Yang sabar ya, Mur ya.